Apa itu pacaran? Kan gitu ya. Bisa diterjemahkan dengan bahasa approach, pendekatan. Kalau misalnya pendekatan itu harus ya, karena nggak mungkin kita nikah langsung nikah itu ya. Kalau dalam Islam itu ada istilahnya apa? Ta'aruf gitu. Itu bahasa pacaran sebenarnya. Kalau pengertian pacaran itu dalam rangka untuk mengenal calon yang akan jadi istri gitu. Itu memang dianjurkan harus begitu ya. Tidak boleh langsung nikah begitu tidak ya. Kenapa? Supaya kita ketika rumah tangga saling memahami. Itu aja intinya ya. Nah sekarang sudah distorsi pacaran itu. Pacaran itu bukan mengenal kepribadiannya. Tapi ini maaf, bahasanya agak sedikit kasar nih. Pacaran itu semacam merasakan gitu. Merasakan bagaimana menikmatinya itu. Kalau sudah begitu, berarti itu penyimpangannya di situ aja ya. Kalau hanya untuk mengenal, kemudian nanti dalam nikah dia itu akan lebih baik lagi, itu bagus itu harus begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mengenal lawan jenis itu harus harus maaf tidur bersama? Apa harus harus sentuhan? Tidak usah gitu. Nah, kalau sudah berbicara itu artinya sudah melanggar aturan. Kalau dalam Islam kan la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Itu dalam Islam bukan jangan berzina ya, tapi jangan mendekati zina. Apa hal-hal yang mendekati zina? Ya itu tadi ya, sentuhan atau dan sebagainya. Itu yang terjadi penyimpangan. Terus yang kedua, tadi itu seolah-olah mencicipi, maaf ya, tanda petik nih, mencicipi. Nah, apakah tahu bahwa seorang laki-laki ketika dia berhubungan dan sebagainya, dia akan menjadi suami? Catat bagi kaum wanita. Mungkin saja dia hanya ingin mencicipi, kemudian dia pergi jauh. Nah, tahu nggak isi hati orang? Tidak tahu. Nah, ukurannya adalah ingat, kalau dia sudah berani-berani membuka aurat dan sebagainya, nah itu sudah salah itu. Itu sudah menyimpang daripada ketentuan. Bukan lagi ingin mengenal, dia ingin merasakan. Nah, ini yang tidak boleh pacaran itu ya. Jadi, pacaran itu harus didefinisikan dulu. Kalau untuk mengenal sejauh mana itu calon yang jadi istri supaya nanti ketika rumah tangga lebih bagus, good, good boleh. Tapi kalau tadi sudah menyimpang aturan-aturan yang Allah berikan, misalnya jangan mendekati zina, ada batas-batas, ini bukan muhrim dan sebagainya. Nah itu tidak dibenarkan dalam Islam ya. Jadi kalau nanya apa hukumnya pacaran, definisikan dulu. Kalau ingin mengenal lawan jenis lebih baik lagi, baik itu sikapnya, latar belakang keluarganya, kesukaannya dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Tapi itu kan dilakukan tidak usah harus tidur bareng, nggak usah ya. Kalau sudah ke situ itu setan baru masuk. Nah ini yang dikhawatirkan. Bukankah banyak korban wanita ya karena seolah-olah legal pacaran, akhirnya tidur bersama, setelah puas laki-laki itu kaburlah dia. Siapa yang rugi? Perempuan sebenarnya. Nah, ini ya, jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa, jangan membuat kita sendiri menderita. Oke? Jadi istilah pacaran itu sendiri muncul ya abad ini ya. Pacaran itu muncul pada abad ini. Yang tentunya maksudnya adalah pengenalan ya. Pengenalan tentang calon yang akan menjadi pendamping hidup. Itu sebenarnya. Tapi bagaimana sikap, tindakan, atau kelakuan pacaran? Jadi kalau bicara hukum berarti yang dihukumkan, yang dihukumi itu apanya ya? Kalau misalnya pacaran dalam arti kata pendekatan, pengenalan untuk calon hidup ya, baik itu wanita, baik laki-laki, ya itu harus ya, harus karena ada perintah dari Rasulullah, kenalilah calon istrimu karena dia adalah hidup teman hidup untuk di dunia maupun akhirat gitu. Hanya caranya tentunya yang mungkin pertanyaan di sini, bagaimana kak caranya gitu, yang benar menurut Islam? Ya, tentunya kita lihat rambu-rambu ya. Rambu-rambu dalam Islam udah jelas ya. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Allah berfirman,
wala taqrabuz zina. Gitu. Innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Jadi artinya adalah jangan engkau atau kalian mendekati zina. Ya. Karena zina itu adalah perbuatan keji, ya, dan sesuatu jalan yang buruk. Jadi yang dimaksud keji itu apa? Ya, buruk itu apa? Ya. Sebelum membahas masalah pacaran ini, tentunya mengapa Allah bicara jangan mendekati zina? Tidak langsung ya, misalnya janganlah kau berzina gitu. Tapi Allah mengatakan la taqrabu zina. Dalam Islam atau dalam kehidupan, yang namanya zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Kalau dalam bahasanya sangat terkutuk. Jadi Allah tidak mengatakan jangan berzina. Karena zina itu sudah tahu bahwa itu sudah perbuatan yang terkutuk. Tapi Allah melarang kepada kita mendekati zina gitu. Ya. Kalau sudah terjadi zina, nah ini sudah ada hukuman itu. Tidak ada misalnya berzina kemudian minta maaf. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Hukum yang zina itu berat. Neraka jahanam nanti. Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, manusia kalau berzina tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia mendapatkan hukuman di dunia. Bagaimana hukuman di dunia? Surat An-Nur ayat 2 Allah tegas ya. Nah, itu diantaranya ya. Jadi orang yang zina, laki-laki maupun perempuan, itu harus dihukum, yaitu dijilid ya, dipukul ya, dipukul sebanyak 100 kali. Tidak mengatakan Allah, laki-laki 100, perempuan 50, enggak begitu. Laki-laki perempuan sama saja. Maupun dia aktif maupun pasif sama. Karena yang dimaksud adalah zinahnya. Nah, agar kita tidak terperosok kepada zina, Allah wanti-wanti kalau bahasa kita ya, yaitu jangan dekati zina, nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya pacaran, pacaran kalau dalam arti kata apa namanya mengenal itu boleh. Tapi kalau sudah melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar ya. Jadi ini hanya istilah saja pacaran. Karena pasal itu sebenarnya bukan istilah Islam. Ya. Dalam Islam itu ada istilah hitbah ya. Yang dimaksud hitbah adalah mengenal ya, mengenal calon suami atau calon istri. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah jarang istri mengenal laki-laki dalam arti kata yang aktif. Yang aktif adalah laki-laki. Karena dia pemimpin keluarga, terus bagaimana calon istri itu harus lebih bagus. Kata Rasulullah, jadi wanita ditikahi itu karena 4 sebab ya, alasannya gitu. Bukan syaratnya, bukan, tapi sebabnya. Pertama, jamaliha, kecantikannya. Boleh ya, nikah karena cantiknya boleh. Kemudian karena keturunannya. Ya, keturunannya baik apa tidak? Nah, ini kenapa Rasulullah menyebutkan demikian? Karena keluarga itu sangat mempengaruhi kehidupan anaknya. Kalau dalam keluarga itu mungkin dididik dengan keras, dengan apa, itu akan berpengaruh. Nah, seorang yang akan menikahi itu harus tahu dulu nih, bagaimana keluarganya nih. Layak nggak dia jadi ibu dari anak-anakku? Jadi mengenai itu bukan hanya mengenal dirinya, kenal dulu orang tuanya. Bagaimana watak dan karakternya. Apakah dia orang tua yang taat kepada Allah, atau justru dia maksiat kepada Allah. Ini sangat berpengaruh kepada anaknya. Sehingga kita, ya kaum laki-laki, untuk melihat ya, melihat bagaimana keluarganya. Dan untuk melihat keluarganya itu nggak bisa langsung ngobrol, itu teknis ya, teknis. Bisa saja dengan tanya ke tetangganya, kepada yang kenal, sepintas saja, bukan berarti gibah, bukan. Menanyakan bagaimana dia. Nah, udah jadi ukuran bagi kita. Ya, ya itu namanya kalau itu khitbah dalam arti kata mengenal lebih luas lagi. Atau mungkin juga lingkungannya. Bagaimana lingkungannya? Mohon maaf ya, misalnya lingkungannya ya katakanlah daerah
kotor, daerah gelap gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh, ya, berpengaruh kepada perkembangan atau jiwa wanita tadi. Ya, maka hati-hati apa namanya memilih itu keturunannya atau karena hartanya, ya, karena hartanya. Hartanya beda. Ya, ini salah satu yang perlu dipertimbangkan maksudnya. Atau karena orang nikah karena hartanya. Jadi, tapi kita harus tahu, ya, harta ini kan mempengaruhi. Contohnya gini, seorang perempuan yang dibesarkan dengan penuh kekayaan, nah itu akan berpengaruh ketika kita berkeluarga dengan kita. Misalnya ketika kita katakanlah, maaf ya, miskin atau melakukan kekurangan, itu banyak tuntunan, banyak tuntutan gitu maksudnya. Sebaliknya bagi orang yang sederhana apapun, ya, maka kita tidak tahu kan ke depan itu apa kita akan membawa istri kita itu, ya. Nah ini juga berpengaruh. Jadi karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya itu bisa. Yang keempat adalah karena agama, lidini, ya. Karena agamanya. Nah, Rasulullah menyarankan, justru inilah yang harus kita jadikan apa namanya syarat, ya, syarat lagi gitu. Lihat agamanya, taat nggak dia kepada Allah. Nah, itu saran Rasulullah ya. Jadi maksudnya cantik boleh, kaya boleh, ya. Kemudian keturunannya bagus boleh, tapi yang paling penting adalah kehidupan beragamanya dia. Ya, karena kita tahu bahwa kita ini menikah itu bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Artinya kita bagaimana anak kita untuk bahagia di dunia dan akhirat, bukan hanya di dunia saja. Mungkin karena kecantikan bisa aja duniawi. Dan ingat ya, kalau kecantikan itu ada masanya. Bisa saja dia masa suatu saat dia tidak cantik lagi. Kalau misalnya dia karena cantik, pasti tidak akan abadi. Ketika dia jelek, nah pisah, cerai. Begitu juga karena kaya. Ketika dia miskin, ya kita pisah. Atau karena keturunannya misalnya gitu. Bisa saja karena mungkin apa namanya keturunannya apa namanya tidak baik karena kita menginginkan bahwa istri kita harus baik. Nah, ternyata setelah nikah dia tidak baik. Padahal kita tahu bahwa keluarga sangat mempengaruhi. Bisa aja cerai ya. Itu perceraian karena gara-gara tadi tujuan awal. Ya. Jadi itu kalau apa namanya perbedaannya. Cinta itu. Kalau pacaran seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau pacaran hubungannya dalam rangka apa namanya istilahnya melampaui batas lah. Misalnya pegang-pegangan atau masa nauzubillah min dzalik atau kumpul tidur bersama itu sudah haram hukumnya. Yang haram bukan pacarannya tapi berzinahnya itu, ya nggak boleh itu, ya nggak boleh itu karena akibatnya sangat fatal ya. Nah, jadi begini ya, kita lihat dalam satu hadis ya biar kita apa namanya paham ya tentang masalah jodoh. Jadi di dalam hadis Rasulullah ya riwayat dari Abdullah ya bisa Mas'ud ini terkenal ini hadis ini ya, yaitu tentang penciptaan manusia. Dalam hadis ini dikatakan bahwa apa namanya sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibu ya eh, dalam bentuk air cairan. Jadi kalau sudah dibentuk sudah apa bersatunya 10 hari berbentuk cairan. Kemudian setelah itu kata Allah berbentuk darah, segumpal darah ya. Berapa? Selama 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging. Nah itu ya. Berapa? 40 hari jadi ya. Jadi kalau kita hitung itu sebanyak 120 hari. Artinya 4 bulan. Nah setelah itu kata Allah, kemudian diutus kepada mereka malaikat untuk ditiupkan ruhnya. Dan ditetapkan 4 ketetapan. Nah ini yang salah paham ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa ketetapan itu satu, rizki. Nah rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu contoh aja ya. Misalnya kita dikasih rizki selama hidup oleh Allah, katakanlah 1 miliar misalnya, sampai meninggalnya udah 1 miliar. Nah, kita terima itu. Tapi bagaimana orang miskin? Ya karena mungkin karena memang segitu yang diberikan Allah. Ya bagi Allah bukan masalah miskin kayaknya, tapi taat tidaknya. Ya,
Karena semua ujian bagi Allah. Itu ya. Yang kedua adalah ajalnya. Usia. Jadi yang pertama adalah rizki, ya. Kemudian yang kedua adalah ajal. Misalnya usia kita 60 tahun. Perjanjian kita dengan Allah, kita minta atau diberi waktu usia 60 tahun. Itu seperti itu. Gak bisa diganggu gugat. Ya. Jadi yang ditentukan adalah ajal, kemudian amalnya. Amal di sini maksudnya adalah perbuatan. Baik itu yang namanya mungkin, misalnya gini ya, mungkin profesi lah kalau mungkin boleh dikatakan. Misalnya dia tentara, petani, guru, apapun. Itu sebenarnya guratan takdir di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, mengapa begini? Karena kalau memang ditakdir oleh guru, sikap mental kita ya seperti guru itu. Maka Allah takdirkan dengan caranya bagaimana dia agar menjadi guru. Ada orang yang sekolah guru, tapi karena tidak ditakdir oleh seorang guru, tidak jadi itu. Gitu ya. Itu kenapa? Karena dia takdirnya bukan ke situ. Ada yang juga mungkin dia bukan sekolah guru, tapi dia punya kemampuan sebagai guru. Misalnya ini ya. Itu yang dimaksud amal. Misalnya petani, ternak, nelayan. Nah itu yang dimaksud. Itu sudah kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut amal. Artinya profesi lah kalau kita. Yang ketiga adalah celaka atau bahagia. Jadi nasib kita atau celaka, bahagia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Atau masuk surga atau masuk neraka. Seolah-olah begitu. Jadi hanya 4 ya. Hanya 4 yang ditentukan Allah. Selain itu tidak. Jodoh. Nah ini jodoh kemana masuknya? Nah jodoh itu tidak dituliskan, tidak ada janjinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi akhirnya begini ya. Kalau memang jodoh ditentukan oleh Allah, tiba-tiba orang cerai. Allah disalahkan. Kenapa saya takdirnya diceraikan? Gitu sebenarnya kan? Jadi jodoh itu tidak masuk kepada perjanjian Allah dengan kita waktu di alam rahim. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi apa? Apakah kita jodoh ditentukan Allah? Tidak. Jadi kalau begitu gimana? Ya, jodoh ditentukan oleh kita. Makanya kita ada free choice. Kebebasan memilih. Mana yang kita pilih. Itu kita tergantung. Kalau memilih, ya salah. Ya. Nah, jadi kalau kita berjodoh itu, ya bagaimana kita baiknya. Itu diberi hak memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati ya, jodoh itu. Jangan begini, gimana Allah aja lah. Kalau memang jodoh, kalau enggak, bukan. Proses kita harus mencari. Ya, mencari, menentukan. Itu usaha manusia dalam menentukan perjalanan hidup. Baik itu tadi amal maupun surga dan neraka. Kita salah memilih, bisa aja kita nikah dengan seseorang, kita bisa masuk neraka. Itu karena salah memilih, ya, gitu ya. Jadi maksudnya pertanyaan apakah itu ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas ya. Jadi yang namanya jodoh tidak ditentukan oleh Allah tapi oleh kita sendiri, ya. Jadi jangan sampai menyalahkan ke Allah. Logikanya begini. Kalau misalnya orang nikah 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. 2, 3, 4 gitu ya. Apakah memang begitu? Enggak, keinginan dia. Gitu. Ya. Nanti kita bahas masalah poligami ya. Jadi jangan mengatakan takdirnya begitu. Bukan begitu ya. Jadi tetap pilihan dia hidup ya. Hikmah itu artinya dalam rangka untuk mengetahui ya. Jadi begini ya. Ini ada kisah nih Nabi Muhammad. Dia menikahi seorang wanita. Ya, seorang wanita. Ya, kemudian setelah menikah, ya karena memang mungkin tidak tahu ada hal yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Ternyata setelah nikah Rasulullah, ternyata dia memiliki penyakit yang itu berbahaya. Maka Rasulullah menceraikannya. Ya, gitu ada Rasulullah mencerai ada. Karena tadi ya. Jadi kalau khidmah itu harus benar-benar matang. Jangan sampai kecewa kemudian hari. Nah, kemudian kalau misalnya khidmah ini bukan untuk mencari kelebihan, catat. Atau mencari kekurangan, bukan. Kalau kita mencari kekurangan, kelebihan, dipastikan dia akan pernah nikah. Karena ini begini. Ini terus, waduh susah itu cari jodohnya itu. Karena pilih terus, ya. Justru pernikahan itu adalah
dua insan yang berbeda untuk menuju satu kehidupan sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, bagaimana caranya? Justru adalah bagaimana cara mempersatukan perbedaan tadi. Ya. Jadi yang namanya berbeda itu pasti. Pernikahan itu adalah menyatukan dua perbedaan. Ya. Jadi kalau hitbah itu hubungannya adalah apa namanya ya? Bukan cocok sesuai kriteria kita, bukan. Ya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi bukan saya cantiknya ingin seperti Anu, cari orang itu nggak dapat itu. Atau harus begini, susah juga, nggak dapat. Nikah aja dulu. Dan kita mengetahui kekurangannya ini, gitu. Itu hibah itu maksudnya gitu ya. Mengetahui apa kekurangannya, nanti saya lengkapi nanti setelah nikah. Ini kekurangan ini. Kemudian saya kekurangan ini, ada kelebihan di situ. Nah itu yang dimaksud hibah itu ya. Bukan mencari mana yang lebih hebat, macam nggak mungkin dapatin. Karena manusia memiliki kriteria yang kadang-kadang tidak bisa dijangkau. Ya, itu mungkin yang perlu dipahami oleh kaula muda ya, anak-anak muda, yang remaja. Awas hati-hati, jangan terjebak kita seolah-olah pacaran itu sah, padahal itu pacaran. Kalau sampai berzina, jelas pacaran itu haram. Kalau mengetahui boleh saja. Nah, bagi wanita bisa melihatnya, ya melihatnya laki-laki yang mana yang bagus ini dari sikapnya dia. Bagaimana sikapnya coba? Bagaimana bicaranya? Ya, kalau misalnya sekedar makan nggak boleh. Misalnya kita makan bersama dia, terus bagaimana cara makan dia, cara belanja dia, itu bisa dilihat. Terus ketika ada sesuatu, bagaimana sikap dia? Cukup, nggak usah harus bertemu, harus tidur bersama. Itu bohong, bukan untuk mengetahui, tapi dalam rangka untuk zina. Nah ini yang dihindari, ya.